Halo semuanya, nama saya Auda Yasmin dengan NIM 2023322081. Selamat datang di video hari ini. Dalam video ini kita akan membahas secara mendetail konfigurasi jaringan untuk sebuah perusahaan dengan beberapa cabang dan kantor pusat. Perusahaan ini terhubung ke internet melalui pusat koneksi yang dikenal sebagai cloud. Dan kita akan membahas bagaimana jaringan ini dirancang, dikonfigurasi, dan dihubungkan. Anda juga akan melihat penjelasan lengkap tentang struktur jaringan, konfigurasi di sekitar lokasi, serta bagaimana komunikasi antar cabang dapat berjalan lancar menggunakan protokol routing dinamis. Seperti yang Anda lihat, ini adalah topologi keseluruhan jaringan. Jaringan ini terdiri dari 4 router utama, masing-masing untuk setiap lokasi, kantor pusat, dan 3 cabang, yaitu cabang A, cabang B, dan cabang C. Router-router ini saling terhubung menggunakan koneksi serial, membentuk sebuah WAN atau Wide Area Network. Cloud di bagian atas mewakili internet atau konektivitas eksternal yang dapat diakses melalui router Heki. Kita mulai dengan kantor pusat atau headquarter. Kantor pusat berfungsi sebagai hub utama jaringan perusahaan. Kantor ini terhubung ke 3 jaringan lokal dengan subnet yang berbeda. Yang pertama ada 192.168.10.0/26 untuk jaringan yang pertama. Lalu ada 192.168.10.64/26 untuk jaringan yang kedua. Lalu ada 192.168.10.128 untuk slice 26 untuk jaringan yang ketiga. Setiap jaringan ini memiliki PC yang terhubung, sehingga masing-masing jaringan dapat mendukung hingga 62 perangkat berkat subnet mask slice 26 atau 255.255.255.192. Jadi setiap jaringan dihubungkan melalui switch. Switch pertama terhubung ke PC 1 dan PC 2. Sebagai contoh, PC 1 di jaringan pertama memiliki alamat IP 192.168.10.2 dengan subnet mask 255.255.255.192 dan default gateway-nya adalah 192.168.10.1 yang merupakan alamat IP router untuk subnet ini. Di bagian server, kita memiliki DNS server, web server, mail server, dan file server. Semuanya berada di subnet 192.168.10.192/29. Subnet ini ideal untuk server karena memiliki ruang alamat yang lebih kecil. Sebagai contoh, DNS server menggunakan IP 192.168.10.194 dengan default gateway-nya adalah 192.168.10.193. Terakhir, router Heki terhubung ke cloud untuk menyediakan koneksi internet bagi seluruh jaringan. Selanjutnya, kita masuk ke cabang A. Cabang ini terhubung ke router HQ melalui koneksi point-to-point di jaringan 192.168.1.224/30 untuk jaringan lokal. Cabang A menggunakan 2 subnet, yaitu yang pertama ada 192.168.20.0/27 untuk jaringan yang pertama. Lalu untuk jaringan yang kedua yaitu 192.168.20.32/27 untuk jaringan yang kedua. Switch pertama di cabang A menghubungkan PC 1 dan PC 2. Sebagai contoh, PC 1 memiliki IP 192.168.20.2 dengan default gateway-nya adalah 192.168.20.1. Gateway ini adalah alamat router yang terhubung ke subnet tersebut. Lalu switch kedua di cabang A menghubungkan 2 PC lainnya di subnet 192.168.20.32/27 dengan gateway-nya adalah 192.168.20.33. Router di cabang A menghubungkan
jaringan lokal ke router Heki menggunakan protokol routing dinamis EIGRP yang memungkinkan komunikasi antar jaringan berjalan lancar. Berikutnya adalah cabang B. Cabang ini memiliki dua jaringan lokal. Yang pertama ada 192.168.30.0/26 untuk jaringan yang pertama, lalu ada 192.168.30.64/26 untuk jaringan yang kedua. Switch pertama di cabang B menghubungkan PC1 dan PC2 dalam jaringan 192.168.30.0/26. Sebagai contoh, PC1 memiliki IP 192.168.30.2 dengan gateway-nya adalah 192.168.30.1. Lalu di switch kedua di cabang B menghubungkan dua PC di jaringan 192.168.30.64/26 dengan gateway-nya adalah 192.168.30.65. Nah, router di cabang B menggunakan protokol routing dinamis EIGRP untuk menghubungkan jaringan lokal ke router HQ dan router di cabang lainnya. Terakhir, mari kita bahas cabang C. Cabang ini menggunakan dua subnet, yaitu yang pertama ada 192.168.40.0/27 untuk jaringan yang pertama, lalu ada 192.168.40.32/27 untuk jaringan yang kedua. Switch pertama di cabang C menghubungkan PC1 dan PC2 dalam jaringan 192.168.40.0/27. Sebagai contoh, misalkan PC1 memiliki IP 192.168.40.2 dengan gateway-nya adalah 192.168.40.1. Lalu di switch kedua, cabang C menghubungkan dua PC di subnet 192.168.40.32/27 dengan gateway-nya adalah 192.168.40.33. Nah, router di cabang C juga menggunakan EIGRP untuk memungkinkan komunikasi yang lancar dengan router HK dan cabang lainnya. Terakhir, kita lihat cloud yang mewakili koneksi ke internet. Router HK terhubung ke cloud untuk menyediakan akses internet ke seluruh jaringan, semua perangkat baik di kantor pusat maupun cabang-cabang yang mengarahkan trafik eksternal mereka ke router HQ yang kemudian menghubungkan ke internet melalui cloud. Baik, demikian penjelasan konfigurasi jaringan kantor pusat dan seluruh cabang. Seperti yang Anda lihat, protokol routing dinamis seperti EIGRP memungkinkan komunikasi yang lancar antara kantor pusat dan cabang-cabang. Cloud menjadi penghubung utama ke internet dan semua konfigurasi disusun dengan subnetting yang tepat untuk memastikan efisiensi alokasi alamat IP. Semoga video ini membantu Anda memahami bagaimana jaringan dirancang dan berfungsi. Jika ada pertanyaan atau membutuhkan klarifikasi lebih lanjut, tinggalkan komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menonton.